Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo A dan Teteh, kelas 2A dan kelas 2B. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Selamat datang A dan Teteh pada semester 2 di kelas 2 tahun ajaran 2020-2021. A dan Teteh, ternyata virus corona itu belum hilang. Maka dari itu Bu Dinda selalu ingatkan kepada A dan Teteh untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Nah, kembali lagi bersama Ibu Dinda di video pembelajaran tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Mata pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, dan Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan videonya dan tetap semangat. Ayo perhatikan teks bacaan berikut. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asyik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Nah, A dan Teteh, sekarang coba kita sama-sama membaca teks percakapan antara Beni dan juga ibu. Maafkan Beni ya Bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Itu kata Beni. Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Jawab ibu. Nah, A dan Teteh, coba perhatikan percakapan yang tadi telah dibacakan. Pada percakapan yang tadi barusan itu, Beni meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Nah, sekarang coba, pernahkah kalian berbuat salah? Apa yang kalian ucapkan jika berbuat salah? Nah, pasti ya, semuanya itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan apabila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Nah, tadi Beni telah melakukan kesalahan. Kemudian Beni telah meminta maaf kepada ibunya dengan menggunakan bahasa yang santun. Nah, sikap Beni itu santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Nah, A dan Teteh, dalam meminta maaf juga itu ada maknanya, makna dalam mengucapkan permintaan maaf. Coba sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada kalimat permintaan maaf yang tadi sudah diucapkan oleh Beni, yaitu maafkan Beni ya Bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Nah, pertanyaannya, siapakah yang meminta maaf? Siapa ya A dan Teteh? Ya, betul. Yang meminta maaf adalah Beni. Nah, kemudian Beni meminta maaf kepada siapa ya A dan Teteh? Ya, betul, kepada ibunya. Yang ketiga, mengapa Beni meminta maaf? Kira-kira kenapa ya? Ya, betul sekali, yaitu karena Beni sudah menjatuhkan jam dinding di rumah. Maka kesimpulannya atau makna dari kalimat permintaan maafnya yaitu
Beni meminta maaf karena sudah menjatuhkan jam dinding. Nah, itu dia materi tentang ungkapan permintaan maaf. Dan Teteh, selanjutnya, ayo kita perhatikan kembali percakapan antara Beni dan kakaknya. Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Tanya Beni. Ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi, kias, padat, dan indah. Jawab kakaknya. Nah, dan Teteh tadi sudah dijelaskan sama kakaknya Beni bahwa perbedaan puisi dan bukan puisi itu terletak pada bentuknya, yaitu kalau puisi bentuknya bait, kalau bukan puisi itu bentuknya paragraf. Baitnya itu terdiri dari baris-baris. Coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, di situ ada contoh puisi dan contoh bukan puisi. Terlihat ya perbedaannya. Tuh, kalau puisi itu hanya terdiri dari baris-baris, sedangkan bukan puisi itu berbentuknya paragraf. Banyak barisnya itu tidak ditentukan. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan dalam puisi. Yang pertama yaitu lafal. Apa itu lafal? Lafal adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi. Jadi, kalau kalian ingin membacakan puisi, kata-katanya itu harus jelas. Mana A, I, U, E, O, huruf vokal dan huruf konsonannya harus jelas. Kemudian yang kedua ada intonasi. Intonasi adalah perubahan nada seperti naik turun dan tinggi rendahnya suara. Jadi, dan Teteh kalau membaca puisi itu harus memiliki nada, tidak sama seperti membaca biasa. Jadi ada nada turunnya dan ada nada tingginya. Kemudian yang ketiga yang harus kalian perhatikan dalam membaca puisi yaitu ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Jadi kalau kalian membacakan puisi, di saat isi puisinya sedih, berarti raut wajah kalian atau ekspresinya juga harus ikut bersedih. Begitupun sebaliknya, jika puisinya isinya itu bahagia, maka raut wajah kalian harus terlihat bahagia. Nah, itu dia 3 hal yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi. Dan Teteh, di Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP kita akan belajar tentang yang pertama yaitu tekanan nada. Ada tekanan nada kuat dan nada lemah. Yang kedua kita akan belajar tentang panjang dan pendek bunyi pada sebuah lagu. Nah, yang pertama yaitu coba kita perhatikan lagu berikut ini. Dan Teteh di situ ada lagu berjudul Pelangi-Pelangi, ciptaan Bapak Ate Mahmud. Coba kita perhatikan ya. Di situ tertulis birama 2/4. Nah, coba siapa yang masih ingat nih? Apa ya arti tulisan birama 2/4? Nah, arti dari birama 2/4 yaitu setiap ruas birama terdiri dari 2 ketukan. Coba perhatikan di situ ada lagu Pelangi-Pelangi. Nah, yang digarisbawahi oleh Bu Dinda itu adalah ruas birama. Ruas birama itu dibatasi dengan garis birama. Nah, Bu Dinda tandai dengan warna biru ya. Nah, itu adalah garis birama yang memisahkan antara ruas birama 1 dengan ruas birama lainnya. Coba kita lihat tadi bahwa birama 2/4 itu satu ruasnya itu terdiri dari 2 ketukan. Betul tidak ya dan Teteh? Nah, ini adalah satu ruas birama. Ada berapa ketukan? Ada 1,
2. Kemudian ruas birama yang kedua. Ada 1 ketukan, 2 ketukan. Selanjutnya ada 1 ketukan, 2 ketukan. Ada 1 ketukan, 2 ketukan. Dan selanjutnya. Jadi setiap birama yang dibatasi oleh garis birama itu terdapat 2 ketukan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kuat lemah nada. Tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu itu ada 2. Ada nada kuat dan nada lemah. Nah, tanda seperti ini artinya yaitu nada kuat. Sedangkan tanda kebalikannya yaitu seperti ini artinya nadanya itu lemah. Perbedaan tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah itu adalah kalau tekanan nada kuat ada di awal ketukan setiap birama. Maka jika lagu biramanya itu 2/4, maka tekanan yang kuatnya itu ada pada ketukan yang pertama. Sedangkan tekanan lemah ada pada ketukan kedua. A dan Teteh, sebelum kita menentukan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu berjudul Pelangi-Pelangi, ayo kita dengarkan bersama-sama dan nyanyi bersama, yaitu lagu berjudul Pelangi-Pelangi ciptaan Bapak Ate Mahmud seperti berikut ini. Selamat menyaksikan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya, dan Teteh, itu dia lagu berjudul Pelangi-Pelangi. Sekarang kita tentukan mana tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu tersebut. Mari kita tentukan setiap ruas biramanya itu mana yang tekanan nada kuat dan nada lemahnya. Tadi bahwa tekanan nada kuat itu ada pada ketukan yang pertama. Maka ruas birama yang pertama, ketukan pertamanya itu yang mana ya? Ya betul, tanda titik, berarti kita beri tanda nada kuat seperti ini. Kemudian yang keduanya berarti tanda nada lemah. Kita beri lagi sekarang ketukan yang pertama di ruas yang kedua, berarti kuat, lemah. Kemudian ruas birama yang ketiga, ketukan yang pertama kuat, kemudian ketukan yang keduanya lemah. Begitupun seterusnya sama. Ya, kita beri tanda langsung ya. Kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah sampai pada nada yang terakhir. Ya, seperti itu A dan Teteh cara menentukan tekanan nada kuat dan nada lemah. Hanya ada di kata kunci bahwa nada kuat ada pada ketukan pertama, sedangkan nada lemah itu pada ketukan yang selanjutnya atau ketukan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang nada panjang dan pendek bunyi pada sebuah lagu. Ya, dan Teteh, kata kunci dari nada panjang pada sebuah lagu yaitu terdapat sebuah titik setelah angka. Jadi setelah not angkanya itu terdapat tanda titik. Coba kita perhatikan di lagu Pelangi-Pelangi. Mana saja ya yang ada tanda titiknya? Ya, ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata jumlahnya itu ada 6 titik. Tandanya berarti bahwa nada tersebut dinyanyikan dengan nada yang panjang. Lainnya itu berarti nadanya itu harus pendek. Contohnya tadi yang bait pertama ya, pelangi-pelangi. Ya, itu kan berarti yang lainnya itu pendek, pelangi-pelangi. Yang panjang itu hanya di bagian belakangnya saja, hanya bagian ngi-nya saja. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau
Nah, jauhnya juga panjang karena ada titiknya. Di langit yang biru, ru-nya panjang karena ada titiknya. Pelukismu agung, gungnya panjang karena ada titiknya. Siapa gerangan, ngannya juga panjang. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, hannya panjang. Nah, jadi seperti itu ya Adan Teteh cara menentukan panjang pendek lagu. Jadi kalau ada titiknya itu berarti panjang, yang lainnya berarti otomatis merupakan nada pendek. Bunyinya itu pendek, tidak panjang semuanya. Nah, bagaimana Adan Teteh? Apakah kalian sudah paham tentang tekanan kuat, tekanan lemah, bunyi panjang dan bunyi pendek? Ya, jika sudah paham, kita lanjut ke lagu yang kedua, yaitu di situ ada lagu berjudul Burung Tantina, ciptaannya Bapak Sace Hehanussa. Nah, lagu tersebut berasal dari daerah Maluku. Ayo kita sama-sama perhatikan lagu Burung Tantina berikut ini. Selanjutnya, Adan Teteh tentukan mana tekanan kuat, tekanan lemah, bunyi panjang, dan bunyi pendek pada lagu berjudul Burung Tantina tersebut. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk pembelajaran mata pelajaran SBDP dan Bahasa Indonesia di subtema 1 telah selesai. Adan Teteh jangan lupa untuk selalu beribadah, sholat 5 waktu, mengaji, dan membantu orang tua kalian di rumah ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bu Dinda mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.